Oke guys, halo semuanya, selamat datang di podcast masa depan. Tempat kita ngobrolin berbagai inovasi keren yang gak cuma memudahkan hidup tapi juga bisa menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama di sektor-sektor akar rumput. Perkenalkan, aku Saka. Dan aku Akil. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang gak hanya canggih, tapi juga punya dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Kita akan membedah sebuah startup teknologi perikanan yang visioner atau Aquasense AI. Oke, kita lanjut ya. Ini di segmen pertama ini kita mau angkat realita lapangan, masalah yang dihadapi oleh tambak tradisional di Indonesia. Jadi gini guys, mayoritas tambak ikan dan udang di Indonesia tuh masih dikelola secara manual. Air tambak dicek semua pakai mata, pakan dikasih asal banyak, nggak punya aturan tuh. Terus dan semuanya mengandalkan intuisi. Benar, padahal dalam budidaya perikanan kesalahan kecil bisa bikin kerugian besar. Misalnya kualitas air menurun tapi nggak terdeteksi, atau pemberian pakan yang berlebihan bikin biaya membengkak dan ikan malah stres. Nah, disitulah Aquasense AI hadir membawa solusi. Ini bukan sekedar alat pintar, ini teknologi Transformasional. Bener tuh Mas Akil. Transformasional. Aquasense AI pakai sensor dan kecerdasan buatan AI buat memantau kualitas air secara real time, ngasih rekomendasi soal pakan, aerasi, dan bahkan deteksi dini penyakit. Semua bisa dikontrol dari HP. Canggih banget ya Saka. Iya. Canggih banget Sak. Dan ini bukan buat pabrik gede doang, petambak kecil juga bisa akses. Tapi tenang, kita bakal ulas lebih dalam soal teknologinya di segmen berikutnya. Oke. Segmen 2. Oke guys, kita di segmen 2 ini. Jadi Akil, sebenarnya teknologi Aquasense ini terdiri dari apa aja sih komponennya? Oke, gini Sak. Sistemnya terdiri dari sensor-sensor 10T yang bisa baca pH, suhu, kadar oksigen terlalu larut, dan amonia Sak. Data dari sensor ini masuk ke AI prediktif yang menganalisis dan kasih rekomendasi otomatis. Misalnya Sak, kapan harus nyalain aerator atau tambah pakan. Oh. Jadi semua itu langsung terhubung ke ini ya, ke dashboard ya? Ya, benar Sak. Mereka juga punya dashboard berbasis cloud yang bisa diakses dari mana aja, bahkan dari HP juga Sak. Jadi pemilik tambak bisa pantau kondisi tambaknya kapan aja dan di mana saja. Gak perlu nunggu turun ke kolam Sak. Gitu. Dan yang paling keren tuh ini ya, mereka juga punya sistem modular kan. Sak, ada starter kit buat pemula, grow kit buat tambak yang lagi berkembang, dan pro kit buat tambak intensif skala besar Sak. Jadi sistemnya fleksibel dan disesuaikan dengan kapasitas pengusaha tambaknya Sak. Oh, aku juga lihat kalau paket-paketnya tuh udah disediain sesuai dengan kemampuan finansial dan teknis pertambak. Jadi nggak langsung mahal atau rumit, tapi bertahap dan bisa di-upgrade. Nah, itu dia poinnya. Harapannya, lewat sistem yang modular dan bertahap ini, Aquasense AI bisa jadi solusi nyata buat berbagai skala usaha tambak Sak. Nah, ngomongin solusi, sekarang kita masuk ke bagian yang analisis banget. Tapi tetap penting, analisis SWOT Aquasense AI. Yuk kita langsung ke segmen 3. Oke, kita kan udah ngomongin teknologinya. Sekarang kita bedah dari strateginya. Kita masuk ke analisis SWOT atau SWOT alias Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat
dan traits. Siap, Kil? Siap banget dong. Oke, kita mulai dari strength alias kekuatan. Menurut kamu kekuatan utama Aqua Sensei AI itu apa? Pertama nih Sak, Ya. teknologi yang relevan. Ya. Nggak copy paste dari luar, tapi dibangun sesuai karakteristik tambak Indonesia Sak. Kedua, sistem modular yang fleksibel dan scalable. Dan ketiga, mereka punya misi sosial yang kuat, memperdayakan petambak kecil dan menengah Sak, gitu. Oh, nice sekali, Kil. Kalau dari sisi awareness, Masih banyak petambak yang belum melek teknologi Sak. Edukasi pasar jadi tantangan besar. Mereka juga harus siap sediakan support teknis berkelanjutan Sak. Biar pengguna yang lain nggak bingung gitu. sekarang kita lanjut ke opportunities. Wah, ini luas banget Sak. Sektor tambak Indonesia sangat besar. Apalagi pemerintah sekarang lagi gencar dorong ekonomi biru dan digitalisasi pertanian. Ini momentum pas buat ekspansi dan kolaborasi Sak. Dan yang terakhir, Ki, yang traits. Yang trades ada potensi masuknya pesaing asing yang mungkin punya dana lebih besar. Juga tantangan infrastruktur terutama di wilayah yang belum punya koneksi internet yang stabil Sak. Wah, keren kali ya ini analisis SWOT. Jadi landasan penting buat tahu kemana arah langkah. Aqua Sensei AI selanjutnya, tapi masih ada yang seru-seru lagi karena kita bakal masuk ke pembahasan soal target pasar dan strategi ekspansi mereka. Stay tune. Ya, oke guys. Kita masuk ke sesi yang paling sering bikin mikir tapi juga paling penting, yaitu analisis SWOT dari Aqua Sensei AI. Siap, Akil? Siap banget dong. Ya. Sak, ini bagian seru-seruan kita bakal bedah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari Aqua Sensei A. Ya, langsung aja, Kil. Kita mulai dari strength alias kekuatan. Menurut kamu apa aja kekuatan utama Aqua Sensei AI ini? Pertama nih, Ya. teknologi lokal yang relevan dengan kebutuhan petambak Indonesia Sak. Aqua Sensei AI dikembangkan dengan pendekatan kontekstual, nggak cuma ngikutin teknologi luar, tapi disesuaikan sama tantangan lokal kayak kualitas air tambak, suhu, kadar oksigen, dan sebagainya. Wah, keren ya. Gimana dengan sistem modulnya? Nah, itu kekuatan kedua Sak. Sistem modular bikin petambak bisa pilih fitur sesuai kebutuhan dan budget mereka. Jadi nggak harus langsung beli semuanya, bisa bertahap. Plusnya kalau ada komponen yang rusak tinggal ganti modulnya, nggak perlu servis seluruh sistem. Karena yang paling penting tuh. Nah, apa tuh yang paling penting, Gil? Yang ketiga nih, ini yang paling penting nih Sak. Apa itu? Fokus pada pemberdayaan petambak kecil. Ya. Ini yang bikin Aqua Sensei AI beda dari teknologi yang lain. Kadang cuma nyasar ke industri skala besar. Oke. Mantap ya. Sekarang kita lanjut ke weakness alias kelemahannya nih. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau jadi tantangan internalnya? Yang paling besar sih Sak, menurut aku tingkat literasi teknologi para petambak. Banyak dari mereka yang belum familiar sama aplikasi atau alat besar, alat sensor, dan 10T tadi Sak. Edukasi pasar itu PR banget sih kalau buat aku Sak. Iya. Benar. Mantap. Iya betul ya. Ini kadang petambak kan masih mengandalkan insting dan pengalaman turun temurun tuh. Gimana tuh menurut Mas Hakim? Gini, belum lagi soal dukungan teknis, tim Aqua Sensei AI perlu memastikan ada pelatihan, layanan purna jual, dan support yang bisa diakses kapan aja sih Sak. Karena kalau petambak bingung, teknologi canggih pun jadi percuma Sak. Oh iya. Ini masuk akal ya. Sekarang kita bahas opportunities atau peluang. Di Indonesia peluangnya segede apa sih, Kil? Besar banget Sak. Besar ya. Pasar tambak air tawar dan laut di Indonesia tuh luas banget Sak. Belum lagi banyak daerah yang memulai masuk program smart farming. Ya. Pemerintah juga sedang gencar dorong transformasi
digital di sektor pertanian dan perikanan Sak, termasuk lewat program ekonomi biru. Berarti ini ya, jadi ini Aqua Sensei AI itu bisa banget jadi pionir ya. Iya, apalagi kalau bisa kolaborasi sama pemerintah atau NGO Sak. Bantu percepat adopsi teknologi di lapangan, belum lagi peluang ekspansi ke negara-negara ASEAN dengan kondisi tambak serupa. Oke. Dan terakhir nih, Trich, ancaman dari luar dan dalam apa aja nih, Kil? Pertama, pesaing asing yang masuk dengan teknologi lebih murah atau lebih brand yang lebih kuat, mereka bisa ngerebut pasar kalau Aqua Sensei AI nggak punya strategi diferensi yang kuat Sak. Dan ini dari dalam ya? Betul, infrastruktur digital yang belum merata Sak. Masih banyak tambak di daerah-daerah yang kesulitan sinyal internet stabil. Ini bikin sistem berbasis cloud atau 10T jadi nggak optimal Sak. Selain itu, ketergantungan pada perangkat keras impor juga bisa jadi masalah kalau ada kendala logistik atau harga naik. Wah, cukup kompleks ya, Kil. Tapi penting banget dibahas. Makanya strategi adaptif dan edukatif jadi kunci sukses Aqua Sensei AI ke depan. Benar, SWOT ini kayak peta Sak, jalan buat bikin langkah strategis yang tepat. Jadi, meskipun ada tantangan, peluangnya tetap besar kalau dijalani dengan cerdas dan kolaboratif. Udah cukup jelas teman-teman? Nah, kalau udah cukup jelas, boleh dong kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu target pasar dan ekspansi Aqua Sensei AI. Nah, kita sekarang lanjut ke segmen 4. Kita bakal ngobrolin, maaf ya, agak celometan nih mulutnya ya. Kak Saka, buat santai Kak Saka. Iya, buat santai. Kita boleh minum dulu, Ki. Oke, kita boleh minum dulu ya Kak Saka ya. Ini nggak di endorse ya guys. Nah, kita lanjut ke segmen 4. Kita bakal ngobrolin soal target pasar dan strategi ekspansi dari Aqua Sensei AI. Jadi sebenarnya Akil ini siapa sih yang jadi target utama dari teknologi ini? Target utama aku itu ya Sak, adalah petambak kecil dan menengah. Mereka jumlahnya banyak banget di Indonesia ini Sak. Tapi selama ini belum tersentuh teknologi, Aqua Sensei AI hadir buat mengisi celah itu. Sistemnya didesain agar mudah digunakan, hemat biaya, dan skalabel. Jadi cocok banget buat tambak dengan skala usaha terbatas. Oh, mantap ya. Jadi ini bukan buat perusahaan besar doang ya, Kil? Justru kebalikannya Sak, fokus utamanya yang dari kecil dan menengah itu. Karena justru di situ potensi transformasi sosial dan ekonominya besar banget Sak. Kalau mereka bisa naik ke kelas lewat teknologi, efeknya bisa masif ke ekosistem lokal. Tapi gini Kil, gimana caranya para pertambak pemula nih bisa tahu atau mulai kenalan sama Aqua Sensei AI ini? Nah, ini pertanyaan kamu yang menarik nih. Gimana tuh? Aqua Sensei AI nggak cuma jual alat lalu pergi Sak, tapi mereka itu membangun komunitas digital bersama, Aqua Community namanya. Tempat di mana petambak bisa belajar bareng, tanya jawab, ikut pelatihan, bahkan saling support antar sesama penggunanya. Intinya, mereka bangun ekosistem bukan sekedar produk doang. Wah, itu strategi keren banget ya Kil. Nggak hanya soal teknologi, tapi juga membangun budaya dan literasi digital di kalangan petambak. Cukup segitu aja ya guys, karena ini udah melebihi waktu juga. Kalau kamu suka sama topik inovasi, teknologi yang berdampak, dan cerita dari akar rumput, jangan lupa follow dan share podcast ini ya. Ke teman-teman kamu, keluarga kamu, saudara-saudara kamu, pokoknya di share di grup WA, grup FB, semua ya. Dan kita bakal terus hadir dengan obrolan inspirasi tentang inovasi-inovasi lokal yang menjawab tantangan global. Oke, aku Saka. Dan aku Akil. Pamit dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap produktif, tetap berbasis data. Dadah.